Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Naldi, NIM 1811020059. Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah maritim yang ada di kota Pariaman. Yaitu contohnya kayak monumen Angkatan Laut yang terletak di bibir pantai Gandoria, kota Pariaman. Baiklah, saya akan menjelaskan monumen tersebut. Monumen Perjuangan Angkatan Laut saat ini berdiri sangat megah di bibir pantai Gandoria, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Monumen tersebut menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang sambil menikmati keindahan laut. Sebelumnya, monumen tersebut dibangun di lahan tepi pantai Gandoria atau di ujung muaro pantai Gandoria, di atas tanah seluas 600 meter persegi dan terletak tepat di pusat keramaian, di antaranya stasiun kereta api. Monumen tersebut berdiri menandakan saat terjadi penjajahan di negara Indonesia ini. Monumen itu adalah bukti perjuangan TNI Angkatan Laut dalam menumpas penjajahan di zaman dahulunya. Buktinya, monumen dengan amfibi tersebut jauh-jauh dibawa dari Surabaya ke Pariaman. Sekarang, monumen tersebut dibentuk sebuah kapal perang yang dilengkapi meriam KRI Teluk Tomini 508 di atasnya, serta dinding-dinding monumen berbentuk kapal perang itu bertuliskan 83. Pada bagian belakang kapal terdapat tulisan serta diorama yang menerangkan tentang perjuangan TNI Angkatan Laut di Pariaman pada agresi militer Belanda II. Di bagian sisi kiri dan kanan monumen terdapat tank amfibi PT-76 buatan Uni Soviet pada 1947 yang bertuliskan Marinir serta meriam Howitzer M30 122 mm yang selama ini juga berjasa dalam mempertahankan Indonesia. Di dalam monumen itu terdapat ruangan-ruangan yang dimanfaatkan sebagai museum sebagai sarana pewarisan sejarah dan pendidikan. Kalau yang sudah pernah ke kota Pariaman, salah satu kota pesisir pantai yang ada di Provinsi Sumatera Barat, pasti pernah berwisata sekaligus berfoto di lokasi yang satu ini, yaitu Monumen TNI Angkatan Laut Kota Pariaman yang berada di ujung muaro Pariaman. Tidak tanggung-tanggung, monumen ini pun diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL TNI Laksamana Ade Supandi pada 8 Maret 2017 yang lampau. Tercatat dalam sejarah perjuangan ALRI pada masa kemerdekaan, Kota Pariaman mempunyai peran yang sangat strategis, terutama saat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera Barat periode 1945 sampai 1949. Pariaman menjadi salah satu basis kekuatan perjuangan maritim rakyat Sumatera Barat yang tergabung dalam Tentara Rakyat Indonesia Laut Sumatera Tengah atau Resimen ALRI, yang menjadi cikal bakal ALRI Pangkalan Besar Pariaman. Pada 8 Maret 1946, Mayor Sulaiman diperintahkan oleh Komandan Divisi 3 Banteng untuk memindahkan markas komando TKR Laut Sumatera Tengah ke Pariaman. Karena kondisi kota Padang sudah tidak aman, sejak itu kota tersebut dikenal sebagai markas Angkatan Laut Pangkalan Besar Pariaman. Pada agresi militer Belanda II, tentara Belanda berusaha merebut Pariaman dengan melakukan beberapa kali serangan. Serangan pertama terjadi pada 19 Desember 1948
dengan menggunakan kapal perang serta meriam kaliber 130 dari depan Pulau Angsuduo. Pariaman mengarah ke markas TNI Angkatan Laut. Serangan tersebut dibalas oleh TNI Angkatan Laut dengan tembakan meriam Tamong buatan Sawah Lunto. Namun tidak berhasil dikarenakan jarak tembaknya tidak bisa mencapai sasaran. Meskipun serangan Belanda semakin gencar, TNI Angkatan Laut tetap bertahan di posisinya masing-masing. Salah satunya bunker yang terletak di Jalan Tugu Perjuangan dekat kantor pos Pariaman sekarang. Di dalam bunker tersebut terdapat 36 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Laut dan warga sipil. Pada pukul 11 WIB terjadi pertempuran di bunker itu. TNI Angkatan Laut kehabisan amunisi sehingga terpaksa keluar agar tidak ditangkap oleh tentara Belanda. Namun mereka disambut dengan tembakan tentara Belanda. Sehingga 34 orang gugur dan hanya 2 orang yang selamat. Para pejuang TNI Angkatan Laut yang gugur tersebut saat ini dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Kusuma Bangsa, Rawang, Kota Pariaman, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah gugur mempertahankan Kota Pariaman sebagai basis pertahanan TNI Angkatan Laut kala itu. Itulah sejarah kenapa di ujung Muaro Pariaman saat ini terbentang megah dan heroik sebuah monumen TNI Angkatan Laut Kota Pariaman sebagai wujud penghargaan terhadap pejuang yang gugur dan mempertahankan sejarah yang ada. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan? Selamat berwisata sambil mengenang sejarah. Ke-30 tempat sejarah tersebut disebutkan nama kecamatan dan kampung, baik yang ada di Pariaman maupun di daerah tetangga yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun tempat-tempat tersebut disebutkan dalam jangka waktu yang pendek, pada Desember 1948 sampai Januari 1950, TNI Angkatan Laut dan masyarakat berjuang secara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Seiring perpindahan TNI Angkatan Laut pada masa Perang Revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan itu karena belum memiliki perlengkapan tempur yang memadai. Sehingga pada Perang Revolusi, TNI Angkatan Laut hanya menggunakan kapal-kapal kecil dan perang lebih banyak di darat daripada di laut. Pada 1957, TNI Angkatan Laut baru memiliki kapal dan persenjataan yang memadai. Sehingga pada Perang Revolusi TNI Angkatan Laut hanya menggunakan kapal-kapal kecil dan perang lebih banyak di darat daripada di laut. Pada 1957, TNI Angkatan Laut baru dimiliki kapal dan persenjataan yang memadai. Laksamana Supandi berharap monumen yang dia resmikan di Pantai Gandoria itu dapat menjadi momentum untuk menghargai jasa para pahlawan saat mempertahankan kemerdekaan dengan mengisinya dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.